Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bermuwajahah untuk memperdalam bahasa Arab yang itu merupakan bahasanya Al-Quran. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW. Amma ba'd, kita lanjutkan untuk pelajaran pada malam hari ini, melanjutkan dari pelajaran minggu yang lalu, yakni pada pelajaran pertama yang kita sudah diperkenalkan dengan adanya kalimah isim, di mana kalimah isim itu adalah mempunyai sifat di antara adalah mu'rab, kemudian ada nakirah ma'rifah, ada mu'rab itu ada juga yang munawan, ghairu munawan. Mu'rabnya itu bisa dibaca rofa dengan tanda dhammah, dibaca nasab dengan tanda fathah, dan dibaca jar dengan tanda kasroh. Itu tanda mu'rab isim, kalimah isim yang mu'rab yang secara normal atau secara umum. Kemudian kita juga sudah mengenal adanya kalimah yang nakirah dan ma'rifah, di mana nakirah itu belum ada tambahan al dan bendanya sudah ada artinya namun belum tertentu, belum pasti yang mana. Untuk merubah nakirah supaya menjadi tertentu, ada perubahan, yakni dijadikan ma'rifah dengan menambahkan alif lam sukun atau al. Baiklah, untuk selanjutnya bisa kita baca pada pelajaran yang ada di pelajaran pertama, Ustaz Wahyul atau yang lain boleh monggo silakan untuk membacanya sambil kita review pelajaran yang kemarin juga yang akan datang insya Allah. Monggo silakan. Mohon diulang yang terakhir tadi agak terlewat. Oke, untuk kita lanjutkan pada pelajaran pertama, lanjutkan dari kemarin yang kita sudah diperkenalkan dengan nakirah ma'rifah. Kita mulai dengan yang ini. Buatlah seperti contoh di atas dari kalimat itu. Masih di Mabadik 1 ya? Ya. Jadi untuk memperjelas lagi kita tentang nakirah dan ma'rifah. Halaman 2. Halaman 2. Oh, buatlah isim-isim lainnya seperti contoh ini juga ya. Baik, mari Bapak dan Saudara sekalian yang menghendaki untuk mempresentasikan latihan ini ya. Jadi kita ini di sini petunjuknya adalah membuat perubahan bentuk ya. Perubahan bentuk yaitu mu'rab ya, dari fathah atau namanya, kemudian ini yang domah ya, domah, kemudian fathah, kemudian kasrah ya. Dari hisonun diubah dulu
dalam bentuk nakirohnya, kemudian dalam bentuk makrifahnya ya. Baik, mungkin saya kasih di situ sudah, walaupun sudah ada contoh ya, famun yang artinya adalah mulut, kemudian faman, famin, lalu bentuk makrifahnya adalah al famu, al fama, al fami. Kemudian kita ambil contoh yang kuda, hisonun, kuda, hisonun, ya. Mudah-mudahan benar cara membacanya, tolong dikoreksi. Hisonun, hisonan, hisonin. Dan bentuk marifahnya adalah al-hisonu, al-hisona, al-hisoni, yang artinya adalah kuda. Baik, berikutnya kami akan tunjuk ya. Coba ini jangan-jangan sudah pada siap sebetulnya, coba dari yang paling atas nih ya, Pak Katmin, coba Pak Katmin Giriwoyo Wonogiri. Silakan coba yang ghonamun. Atau belum, kalau belum punya kami share dulu. Bentar. Share screen. Share screen. Ya. Bisa tambah? Yang tambah yang mana nih? Kelihatan nggak nih? Pak Katmin tampak enggak? Ghonamun? Belum ya? Oke, lewat dulu mungkin. Pak Sartono silakan coba lagi. Ya Ustaz. Ghonamun kambing. Ghonamu, gonama, gonami. Itu nakiroh apa maksudnya? Nakiroh. Nah, ini perubahan dulu baru ditambah al. Iya. Kalau perubahnya gonamun, gonaman mestinya. Gonamun, gonaman, gonamin. Iya. Kemudian menjadi ma'rifah al-ghonamu, al-ghonama, al-ghonami. Iya. Gimana, Dad? Sudah betul? Ya, sudah betul. Baik, kita lanjutkan. Pak Supomo, silakan. Baik. Yaumun, yauman, yaumin, hari. Al-yaumu, al-yauma, al-yaumi. Insya Allah. 100 nilainya ini. Lanjutkan bawahnya. Mari Ustadz Amin. Silakan. Oh, belum aktif ya, Ustadz Amin. Baik, kita ke bawah. Pak Khairul, mari. Pak Khairul Amri, tinggal satu nih. Baik, Ustaz. Mari. Kita coba. Qolamun, qolaman, qolamin. Al-qolamu, al-qolama, al-qolami. Reviewnya ya. Tadi bacanya koknya seolah-olah panjang. Oh, panjang ya. Qolaman. Ya, qolamun ya. Ya. Jadi mestinya bacanya qolamun, qolaman, qolamin. Ulangi, Ustaz. Oke, silakan. Qolamun, qolaman, qolamin. Al-qolama, al-qolama, al-qolamu, al-qolama, al-qolami. Jadi yang perlu diingat lagi, tidak henti-hentinya saya ingatkan, saat menulis kisonan, ghonaman, yauman, qolaman, kita perlu menambahkan alif sebagaimana kalimah isim yang terdahulu. Famun, faman, famin, unuk, unuk, unukon, unukin, batlunun, batlunan, batnin. Dimana ketika dibaca nasab dengan tanda fathah,
dalam menulis kita perlu menambahkan alif. Itu adalah pedoman penulisan secara utama yang harus kita perhatikan. Bisa dilanjut, silakan. Sudah habis, Tat? Isim yang lainnya mana, Tat? Kembali yang Isonun, atas, kambing, Ustaz Wahyu. isonun, gonamun, yamun, kolamun. Oke, berarti naik ke atas ya. Ya, bisa boleh. 9 ya. Bentar, saya naikkan ke atas. Nah, ini ada. Masih ada wajhun, ada anfun. Oke, kita tunjuk saja. Pak Ahmad Sugiarto, monitor. Coba wajhun. Bismillahirrahmanirrahim. Wajhun, wajhan, wajhin. Al-wajhu, al-wajhi, al-wajha, al-wajhi. Iya. Sudah betul, Ustaz ya? Baik. Kemudian masih ada anfun ya. Wajhun tadi artinya apa, Pak Ahmad Sugiarto? Wajah, nggih? Betul ya? Wajah. Oke, kita lanjutkan. Pak Kemis. Mari coba, Pak Kemis. Yang mana, Ustaz? Yang Wajhun masih. anfun, tinggal satu, hidung. Anfun. Oke. Anfun, anfan, anfin. Nakirohnya ya, Ustaz ya? Ya, terus makrifahnya belum? Oh, makrifahnya. Anfu, anfa, anfi. Al-anfu, al-anfa, al-anfi. Itu saja. Ya, betul. Yang tadi Anfu, angfa, angfi yang kurang pas ya. Jadi hanya ada dua, yaitu anfun, anfan, anfin, atau al-angfu, al-angfa, Oh, ya. al-angfi. Coba oke, sekali makasih lagi. Ustaz ya. Coba diulang sekali lagi. Anfun, anfa, anfun, anfan, anfin. Al-anfu, al-anfa, al-anfi. Iya, 100 kalau itu sekarang. Baik, coba kita cari isim yang lain. Masih ada leher ya, leher sama Batnun. ya, leher sama perut. Ya. Masih ada. Silakan kita coba. Mas Pontura coba. Monitor Mas Pontura, Pak Pontura, mohon maaf. Pontura hanya untuk anu itu, Ustaz. Oh, Jaga-jaga aja. jaga-jaga siap. Kalau putus lagi. Baik. Pak Sudarno, Kebak Keramat, mari. Monitor enggak nih? Pak Sudarno belum monitor. Baik, Pak Setia Pambudi. Hadir. Mari silakan. Bisa unukun. Unukun ya? Mari silakan unukun boleh. Unukun, unukon, unukin. Al-unuku, al-unuko, al-unuki. Iya, 100. Kita lanjutkan. Pak Sudarmin. Batnun. Pak Sudarmin monitor. Oh, belum ya. Baik. Mari Pak Romo Gita. Monitor kah? Oh ya, alhamdulillah. Monggo. Nggih, siap Pak Ustaz. Patenun nggih. Nggih. Batenun, batenan, batenin. Al-batenun, al-batenin, al-batenun. Oke, jadi Mohon koreksi. batun menjadi al-batnu, al-batna, dan al-batni. Oh, nggih. Kula ilangi.
Batenon, batenin. Bentar, kurang jelas nih kalau. Batenon, batenin, batenon. Al-batenon, al-batenin, al-batenu. Betul. Kalau kita sudah menambahkan dengan al, maka tanwinnya tidak dipasang. Jadi Oh, nggih. batnun, batnan, batni, al-batnu, al-batna, al-batni. Saya ulang lagi, Ustaz. Ya. Ini kalau belajar oleh pemula, Pak. Tidak apa-apa. Boleh. Memang kita belajar. Oh. Batenun, batenan, batenin. Al-batnu, al-batni, al-batnu. Al-batnu, al-batna, al-batni. Jadi doma, fatkah, kasroh. Doma, fatkah, kasroh. Batnun, batnan, batnin. Al-batnu, al-batna, al-batni. Saya ulang lagi. Oke, silang. Batenan, batenin, batenun. Al-batnu, al-batna, al-batni. Oke. Yes, betul. Akhirnya. Terus saya belajar nih, Ustaz. Iya, sama. Saya juga belajar sama. Saya dulu sampai kemeringat nih, ditunjuk. Alhamdulillah. Sehat berarti. Jadi kita tetap belajar walaupun kan sering kita gambarkan saat kita belajar naik sepeda itu sering nabrak, sering terjatuh, terbentur dan sebagainya. Namun kan kita tetap belajar terus maju. Sepeda tetap kita lajukan. Dengan adanya itu akan menjadi pengalaman bagi kita. Oh, dulu saya melafadzkan begini, diluruskan. Oh, saya dulu membaca begini kurang pas, diluruskan, dibenarkan pasnya begini. Nah, itu kan akan menjadi pengalaman kita agar ilmu tersebut betul-betul melekat pada ingatan kita. Kalau masih ada bisa dilanjut. Sudah habis, Ustaz? Oh, sudah habis. Kalau sudah habis, kan kita juga sudah belajar tentang isim yang munawan, ya ini yang bertanwin, dan ghairu munawan tidak bertanwin. Kalau saya sebut al-khisonu, kalimat isim tersebut munawan atau ghairu munawan? Munawan. Padahal kita sebut al-khisonu, tidak bertanwin. Kenapa disebut munawan? Ghairu munawan. Munawan itu. Ada beda pendapat. Munawan saya. Munawan. Ya. Asalnya kan pakai tanwin. Betul. Oke. Jadi kita menyebut atau mengatakan kalimat isim tersebut munawan atau ghairu munawan, itu kita lihat saat dia dalam keadaan nakirah, belum ditambah dengan al. Jadi kalau kalimat isim ketika ma'rifah tidak ada tanwinnya, namun saat nakirah bertanwin, itulah isim yang munawan. Kalau yang ghairu munawan, yang tidak bertanwin, itu dalam keadaan nakirah memang sudah tidak memakai tanwin. Dan ke-9 kalimat isim yang sudah kita kenal tadi, yang 5 sudah kemarin, yang 4 hari ini, itu adalah semuanya kalimat isim yang munawan, yang bertanwin. Makanya kita lafadzkan angfun, angfan, angfin, hisonun, hisonan, hisonin, kemudian yaumun, yauman, yaumin. Itu review kita juga
untuk mengingat-ingat kalimah isim yang munawan dan ghairu munawan. Adapun contoh ghairu munawan, insyaallah pada pelajaran-pelajaran yang akan datang kita akan mengenal lebih banyak lagi. Kalau memang semua sudah baca, untuk bacaan atau pelajaran bisa kita lanjutkan pada bahasan tentang muzakkar dan mu'annas. Monggo silakan Ustaz Wahyu. Jadi lupa masih di unmute. Baik. 9 Bismillahirrahmanirrahim. 9 isim tersebut di atas semuanya termasuk isim mudzakkar yang berarti laki-laki atau yang dianggap laki-laki. Lawan dari isim mudzakkar disebut muannas. Biasanya tanda muannas itu adalah ta marbuto. Contoh, hirrotun, kucing. Khizanatun, almari. Jabhatun, dahi. Kurrotun, bola. Mirsamatun, pensil. Oke, sebentar. Kita diperkenalkan lagi dengan 5 kalimah isim. Ada hirrotun, khizanatun, jabhatun, kurrotun, mirsamatun. Kalimah-kalimah isim yang baru ini termasuk munawan apa ghairu munawan? Munawan. Munawan, Tat. Munawan. Kenapa munawan? Nah, bertanwin. Karena bertanwin. Ya. Ini munawan namun mu'anas. Munawan namun mu'anas. Ya wanita. Oke. Kenapa kita perlu mengetahui menawan dan mu'anas atau perempuan? Karena ke-9 kalimah isim yang terdahulu yang sudah kita kenal, ada wajhun, wajhan, wajhin. Itu juga munawan namun mudzakkar. Saat kita menulis dibaca nasab dengan tanda fathah di sonan, kita perlu menambahkan alif. Sedangkan pada kalimah isim yang mu'anas seperti hirotun, saat dibaca nasab hirotan, kita tidak perlu menambahkan alif. Ini supaya betul-betul diingat-ingat dan dihafalkan. Untuk itu, kan untuk juga hirotun, hirotan, hiroten, al-hirotu, al-hirota, al-hiroti. Dengan ingatan atau dengan catatan bahwa ketika hirotan, nakiroh dibaca nasab, itu tidak perlu menambahkan alif karena ini monggo dilanjut Sawayu. Siap. Sahabat-sahabat sekalian, tulislah isim-isim itu pada kertas lain dengan harokat fathah dan kasroh. Kemudian tulislah lagi dengan diberi alif lam untuk membentuk kalimat ma'rifah. Isim-isim yang lalu kalau kita jumlahkan maka berjumlah 14 kata. Dan kalau kita perhatikan ternyata dimulai juga dengan 14 macam huruf, yaitu alif, ba, ghain, ha, kha, kaf, waw, tadi jim ya, jim, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Huruf-huruf ini dapat terhimpun dalam kalimat abghi hajaka wa khaf aqimahu. Ulangi, abghi hajaka wa khaf aqimahu.
menghadapi huruf-huruf itu lamnya harus dibaca sukun atau mati yang terang dan disebut sebagai lam qamariyah. Al-lamul qamariyah. Ustadz Wahil. Nggih. Sebelum dilanjut, kita bisa review dulu yang itu hirotun, hirotan, hirotin. Oh ya, pembentukan alif lamnya ya. Nah, pembentukan mu'rob dan ma'rifah, nggih. Baik, mulai dari saya dulu. Kucing, ya. Hirrotun, hirrotan, hirrotin. Al-hirrotu, al-hirrota, al-hirroti. Baik. Lulus ya, Tad ya? Iya. Baik, lanjut. Silakan Ustadz Amin ngersaaken almari. Hiyanatun. Hiyanatin. Al-hiyanatu. Al-hiyanata. Al-hiyanati. Almari. Oh, Ustadz, sudah betul ya? Sebentar. Untuk ini kan kita memegangnya kho ya. Supaya betul dibacakan juga dengan hak. Al-khizanatu, al-khizanata. Bukan hak, bukan khi tapi khi pakai kho. Itu sebetulnya juga supaya perlu kita perhatikan, kita hafalkan, sehingga saat nanti ada imla kita menulis ulang itu betul kita tulis kho bukan ha. Oke, silakan dilanjut. Baik, dilanjutkan. Jadi koreksinya tadi adalah kho ya, kho. Bukan hak, kho harus jelas. Baik, lanjutkan berikutnya kita tunjuk yang belum dulu ya tadi ya. Tadi yang sudah Pak Sudarno, Pak Stepan Budi sudah, Romo Suto, Joko Prastio. Ya, enggak apa-apa, ada motor lewat, biasa aja. Kita fokus aja ke pelajaran. Joko Prastio, mana ya? Joko Prastio. Hadirkah? Tidak hadir, kita lewatkan. Kemudian Pontianak Dar. Tidak ada ya? Sumadi. Hadir, Pak. Oh, silakan. Silakan, coba. Dahi. Bismillahirrahmanirrahim. Jabhatun. Jabhatan. Jabhatan, jabhatin. Al-jahab, al-jabhat, al-jabhatan, al-jabhata, al-jab. Ulang Ustaz. Silakan. Jabhatun, jabhatan, jabhatin. Al-jabhata, al-jabhatu, al-jabhata, al-jabhati, dahi. Mohon maaf, Tad, belum di-on-kan mikrofonnya. Ya. Sudah tuh. Yeah. Udah Ustaz. Reviewnya. Oke, silakan. Di-review dulu. Jadi jabha bukan ha. Karena ini sini ha bukan ha. Jabhatun. Ha dengan nada suara dari paru-paru. Bukan di tenggorokan. Jabhatun. Ha.
Hak hamzah itu dari hak. Jabha, bukan jabha. Kalau di sini ditulis dengan hak, jim hak kho itu hak, maka baru jabha. Ini jabha. Seperti orang ketawa lebar itu, ketawa lepas, ha itu. Ulang ya Ustaz. Ya, silakan. Jabhatun, jabhatan, jabhatin, al-jabhata, al-jabhatu, al-jabhata, al-jabhati. Oke. Jadi yang kita gunakan untuk review untuk hafalan urutnya adalah dibaca nasab, dibaca rofa dulu, tandanya domah itu jabhatu, al jabhatu, rofa, kemudian nasab, fathah, kemudian jer kasroh. Jadi urutannya domah, fathah, kasroh, domah, fathah, kasroh. Untuk kita dalam kita menghafalkan atau mereview dengan pedoman itu. Walaupun nanti saat kita membaca dalam kitab itu memang tidak terlihat dengan urutan itu, tapi kalau sudah bacaan tinggal konteks dalam jumlah tersebut bagaimana, itulah yang kita baca. Makanya dari awal perubahan-perubahan yang perlu kita ketahui untuk kalimah isim yang mu'rab itu adalah rofa nasab jer dengan tanda domah fathah kasroh. Domah dulu, fathah yang di tengah atau kedua, kemudian yang terakhir jer kasroh. Itu saat kita menghafalkan atau melafadzkan latihan, silakan dengan pedoman tersebut. Bisa dilanjut, Bapak Ayu? Siap. Kemudian kita lanjutkan peserta berikutnya. Pak Katmin mau nyoba? Ya, coba. Oke. Oke. Kurratun. Oke, betul. Boleh. Kurratun. Kurratan. Kurratin. Al-kurratu. Al-kurrata. Al-kurrati. Halo? Oke, biar Ustadz, moga silakan Ustadz direview. Coba diulang. Al-kurratun. Saya ulangi. Kurratun. Kurratan. Kurratin. Al-kurratu. Al-kurrata. Al-kurrati. Oke. Lanjut. Halo? Oke. Terus ini? Jadi pada ro, karena dia disadah, bacanya kita dengan ada tekanan. Kurrotun. Kurrotan. Kurrotun. Kurrotan. Kurrotin. Al-kurrotu. Al-kurrota. Al-kurroti. Oke. Dilanjut. Mirsamatun. Mirsamatan. Mirsamatin. Al-mirsamatu. Al-mirsamata. Al-mirsamati. Roknya di sini disukun sehingga dibaca dengan nada tekanan. Mirsamatun. Mirsamatun. Mirsamatan. Saya juga pendek. Jadi sin, mim, dan tak pendek-pendek. Jadi mirsamatun. Mirsamatun. Mirsamatan. Mirsamatin. Al-mirsamatu. Al-mirsamata. Al-mirsamati. Iya. Bisa dilanjut yang lain kalau masih. Untuk diulang dari hirotun juga boleh. Oh ya, boleh.
Hirratun. Hirratan. Hirratin. Al-hirratu. Bentar, Pak Admin. Nggih. Oke, terima kasih. Pak Sumadi tadi sudah belum? Pak Sumadi coba. Belum, Ustaz. Pak Sumadi. Iya, Ustaz. Pak Joko. Pak Romo tadi sudah ya di Pambu. Oh, yang mana yang belum? Silakan. Sumadi, Ustaz. Siap. Khijanatun. Khijanatin. Nah, hijanatun. Khijanatan. Kho. Khijanatin. Almari. Kho. Khijanatu. Al-hijanati. Diulang, Ustaz. Al-hijanatu. Al-hijanata. Al-hijanati. Jadi perlu diingat lagi, ya. Yang kita lafadzkan untuk perubahan i'rabnya adalah yang rofa dulu, kemudian nasab, kemudian jer, atau dengan tanda dhammah dulu, kemudian yang kedua itu tanda fathah, yang ketiga tanda kasroh. Maka menjadi al-khizanatu, al-khizanata, al-khizanati, atau khizanatun, khizanatan, khizanatin. Gitu. Oke, terima kasih, Ustaz. Dilanjut. Masih ada atau Ayu? Monggo kalau masih ada yang ingin mencoba untuk membacanya. Dari. Silakan Bapak dan Saudara sekalian, kalau masih ada yang menginginkan untuk membaca. Saya coba Ustaz, yang berikutnya. Dahi. Jabhatun. Jabhatan. Jabhatin. Al-jabhatu. Al-jabhata. Al-jabhati. Ye. Lanjut. Pak Amin. Ye, silakan. Kurrotun, kurrotan, kurrotin. Al-kurrotu, al-kurota, al-kuroti. Bola. Ye. Lanjut. Masih ada? Lanjut. Mirsamatun, mirsamatan. Mirsamatun. Mirsamatun. Mirsamatan. Mirsamatan. Betul ya? Mirsamatan betul ya? Oke. Mirsamatin. Al-mirsamatu, al-mirsamata, al-mirsamati. Iya. Jadi al lamnya disukun, kemudian juga roknya disukun menjadi al-mirsamatu, al-mirsamata, al-mirsamati. Itu untuk bacanya demikian agar kita
betul-betul menjadikan kita ingat tulisannya atau jumlah tulisannya, jumlah huruf-hurufnya jangan sampai terkurangi. Kalau memang ada saddahnya juga dibaca dengan tekanan bahwa itu ada saddahnya. Apabila ada matnya juga dibaca betul-betul bahwa bacaan tersebut memang ada matnya juga, termasuk juga huruf-huruf yang disukun. Bisa dilanjut? Oke, itulah tadi ada 14 kalimah isim yang sudah kita hafal pada hari kemarin. Ada 5 kalimah isim, sedangkan hari ini ditambah dengan 9 kalimah isim. Silakan untuk dihafal artinya, huruf-hurufnya juga, jumlah hurufnya jangan sampai lupa. Sebagai contoh, khizanatun, jangan sampai yang dihafal hanya kho, zat, kho, zain, nun, kemudian tak, alifnya terlupakan menjadi khizanatun. Padahal mestinya khizanatun, di mana pada nun, pada zain ada alifnya, sehingga dibaca khizanatun. Yang perlu kita hafalkan juga khizanatun, bukan khizanatun, khizanatan, khizanatin. Karena seperti itu salah. Harusnya pada zain ada alif dengan dibaca dengan tekanan, sehingga hafalan kita betul-betul, oh ini ada matnya, sehingga saat menulis bukan hanya kho, zain, nun, tak marbutah, bukan sekedar itu, tapi betul-betul kho, zain, alif, nun, tak marbutah, khizanatun, khizanatan, khizanatun, khizanatin. Termasuk saat kita menjadikan kalimat isim tersebut ma'rifah dengan menambah al. Menjadi al-khizanatu, al-khizanata, al-khizanati. Karena khoknya itu tidak ada matnya, tidak ada saddahnya, hanya pendek, maka ya dibaca dengan nada rendah. Al, karena lamnya disukun menjadi dibaca dengan tekanan. Al-khizanatu, al-khizanata, al-khizanati. Nah, ini betul-betul supaya dihafalkan. Sehingga saat menulis ulang, itu kita tulis dengan benar. Juga termasuk pada kalimat isim yang lain. Saat kita menghafalkannya, melafadzkannya, makanya silakan untuk reviewnya bisa ditulis ulang, baik itu untuk latihan, disimpan di channelnya sendiri-sendiri atau masing-masing, dengan menuliskan ke 14 kalimah isim yang sudah kita pelajari itu dalam bentuk nakirahnya dan dalam bentuk mu'rabnya, kemudian juga dalam bentuk ma'rifahnya dengan menambahkan al, dengan perubahan i'rabnya juga. Sehingga saat nanti pada pelajaran selanjutnya kita akan paham saat menerapkan kaidah-kaidah yang dibaca rofa, dibaca nasab, dan dibaca jar itu pada jumlah atau pada kalam yang akan kita pelajari pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Sebelum dilanjut, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ustaz. Ye, silakan. Tentang perubahan nakiro ke ma'rifat tadi, Ustaz.
terutama dalam bentuk penyebutannya. Saya ambil satu contoh, famun, faman, famin. Faman ketika kita tulis dalam bentuk tulisan adalah ma-nya ditambah dengan alif. Ya. Kemudian ketika ma'rifah, famun menjadi alfamu. Tanwinnya hilang seperti itu. Kemudian alfaman, faman menjadi alfama yang dalam penulisannya tidak ada alifnya. Artinya tanwinnya hilang, alifnya juga hilang seperti itu. Sementara yang faman hanya tanwinnya hilang. Kemudian yang alfama ini tanwinnya hilang, alifnya harus hilang juga, begitu kaidahnya Kak Ustaz. Ya. Jadi secara dasar kan kita tidak menambahkan alif pada kalimat isim, atau pada akhir kalimat isim kita tidak menambahkan alif, kecuali pada isim yang munawwan dan dia dalam keadaan nakirah. Itu pun isim yang mudzakar. Di mana pada isim mu'annas seperti hirrotan dibaca nasab juga dengan tanda fathah, itu kita tidak menambahkan alif. Jadi menambahkan alifnya itu saat nakirah, isim yang mudzakar, isim yang munawwan. Isim bertanwin mudzakar dibaca nasab. Nah, saat itulah saat menulis kita perlu menambahkan alif. Sedangkan dalam keadaan yang lain kita tidak ada kaidah untuk menambahkan atau menuliskan alif. Demikian. Ya, satu lagi Ustaz. Ye. Dalam khizanatun atau khizanatan atau khizanatin, di sana zain itu ditambah dengan alif Ustaz atau mat. Itu dasaran seperti itu, atau itu khizanatun itu sudah kata bentukan atau kalimat bentukan Ustaz? Atau memang seperti itu? Oke. Ya. Jadi khizanatun tersebut adalah pola ismiyah atau pola isim yang asalnya dari khozana. Khozana itu yang artinya secara dasar itu adalah simpanan atau menjaga. Khizanatun adalah tempat untuk menjaga atau menyimpan. Jadi polanya dengan bukan hanya khozana, tapi menjadi khizanatun dengan menambahkan alif. Itu adalah bentukan untuk kalimat isim yang itu artinya tempat untuk menyimpan atau menjaga. Demikian. Iya, enggak Ustaz. Terima kasih. Yang lain silakan. Ya mungkin Ustaz Satono tadi udah maju ya. Bapak Ustaz Toma tadi udah maju ya. Seperti sudah ya. Khizanatun. Tentunya qurratun dan mirsamatun itu mungkin juga sama ya Ustaz ya. Kata rosama dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Tapi mungkin sambil jalan saja, nanti kita akan insya Allah juga sampai ya. Dan hirotun jadi huroiroh dan seterusnya. Mungkin nanti sampai Jadi, sana juga. Itu nanti insya Allah kita kenal saat kita sudah mempelajari adanya tasrif. Oh iya, betul. Yang jadi 14 itu Ustaz ya? Dari 14 maupun 12 ke samping kiri. Derek. Karena itu kan satu contoh yang sederhana nih. Ada nasoro, yansuru, nasoro itu fi'il madhi, yansuru fi'il mudhari', di mana saat nanti akan kita ketemukan nasoro, yansuru, nasron, mansoron, min sorun.
Ada min sorun, ada. Dari rosama yasumu ada mirsamun. Kita ingat kalau mirsamun itu alat untuk menggambar. Rosama itu menggambar. Mirsamun itu alat untuk menggambar. Karena mu'anas tambah tak marbutoh menjadi mirsamatun. Rosama atau menggaris. Menggambar Nanti atau menggaris. Pusingnya nanti aja, Tat. Nah ya, ini kan contoh bahwa insya Allah nanti kita akan sampai ya. Sampai pada sana. Tasrif. Jadi Ya, tasrif karena itu yang kita menarik. pelajari memang juga dari setahap demi setahap atau setapak demi setapak, nanti pada waktunya insya Allah kita sampai. Makanya dari hal-hal yang tampaknya sekarang itu sulit, dengan kita mempelajari setapak demi setapak, tadi ada perubahan pamun, paman, pamin. Di mana saat tulis faman ada alifnya. Kalau kurotun, kurotan, kurotin, kurotan tidak perlu nambah alif. Nah itulah ilmu yang dari setapak demi setapak kita tahapi, kita lewati, kita pelajari. Insya Allah nanti akan menjadikan kita mudah. Pertanyaan dari saya, Tat. Oke, silakan. Kemarin pernah dibahas juga yang abri, ajaka, wakhof, akimahu. Itu tolong diulas lagi, Tat. Saya kok lupa, itu kayaknya ada artinya ya. Iya. Abri. Itu kan kita ingat baro. Baro. Baro itu mengusahakan. Mengusahakan atau mengerjakan. Nah, di sini adalah fi'il amr. Abri atau bisa juga ibri. Tapi di sini ada abri. Usahakanlah. Hajjaka. Karena sabdah bukan termasuk dari huruf komariah, maka jimnya tidak perlu ditambahkan dengan saddah. Mestinya kan abri hajjaka, usahakanlah hajimu. Jadi berusaha untuk berhaji, bisa berhaji. Wakhof dan takutlah atau khawatirlah. Ngaqimahu. Ngakim itu timpaan akibat dari dosa. Siksaan akibat dari dosa. Kalau kita mestinya mampu berhaji, tidak berhaji, maka takutlah akan akibat yang akan menimpamu. Maka abri hajjaka wa khof naqimahu. Ini arti atau pengertian dari yang untuk singkatan huruf-huruf komariah, ke-14 huruf komariah. Sedangkan yang selain dari itu, dari hijaiyah, itu adalah huruf-huruf yang samsiyah. Demikian. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi ingat lagi. Yang lain, silakan. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Mari Bapak dan Saudara sekalian, kalau ada yang hendak dimintakan penjelasan lebih lanjut dari pelajaran yang sudah kita dapatkan dan kita coba latihannya, atau mungkin hal-hal yang terkait dengan pelajaran ini, silahkan. Halo, cek. Oke, monggo. Nyuwun kan abghi hajjaka wa khof naqimahu itu saya yang belum kenal huruf yang dimulai dari ha. Apa saya yang ketinggalan? Al-Hisonun. Tadi ada Hisonun. Kuda. Oh ya, berarti saya yang ketinggalan. Hisonun ya.
Oke, terima kasih. Wah, teliti juga Pak Katmin ya. Hisonun ya. Hisonun tadi di atas. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, luar biasa. Jeli. Jadi kalau alif tadi anfun ya. Kalau ba tadi apa? Batnun. Ya. Batnun. Kalau ghain tadi ghanamun, kambing. Ha Ghanamun ya. hisonun, kuda. Jim Hisonun. jabhatun, Kuda. dahi. Jabhatun. Kaf kurratun, bola. Jabhatun. Ya, jabhatun. Jabhatun ya, jabhatun. Pakai hak. Jabhatun, dahi. Kaf kurratun, bola. Waw Watsun. Wajhun. Ye. Wow, wajhun. Betul ya. Kalau kha hizanatun. Wajhun ya. Waw wajhun. Ya. Terus kita kembali. Kha-nya khizanatan. Khizanatun. 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 Terus fa-nya Famun. Famun. Lainnya Unukun. 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 ya. Qafnya Qalamun. ya. Ya-nya Yaumun. ya yaumun. Mimnya Mirsam. Miras. Miras. ya mirsamatun. Ha-nya Mirsamatun. Hirratun. Kucing. ya hirotun. Jadi ada 14 Mirsamatun. kalimat Yasin. yang bisa kita hafal. Yang Mirsamatun. awalan hurufnya semua adalah huruf-huruf qamariyah. Ibri hajjaka wa khabna qalimahu. Sedangkan dari huruf hijaiyah, selain dari yang terangkum menjadi ibri hajjaka wa khabna qalimahu, adalah huruf-huruf yang syamsiyah. Kenapa itu perlu kita kenal? Karena huruf yang qamariyah saat ma'rifah dengan menambahkan al, maka akan dibaca dengan waqaf. Al-hirrotu, al-ba'oru, al-jabhatu. Sedangkan huruf-huruf yang syamsiyah saat ma'rifah dengan menambah al, maka akan dibaca dengan idgham atau memasukkan huruf, misalkan as-sama'u dengan sin, az-zakaru, at-tilmizu, dan seterusnya. Jadi untuk huruf hijaiyah yang di luar dari rangkuman ibri hajjaka wa khabna qalimahu adalah huruf yang syamsiyah, hingga saat ma'rifah dengan menambahkan al akan dibaca idgham atau memasukkan huruf pada bacaan atau pada kalimat tersebut. Sedangkan yang qamariyah akan dibaca waqaf, berhenti. Al-baqaratu, al-baqaru, al-ghanamu, al-jabhatu, al-khisanu, al-khizanatu, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini juga menjadikan kita jadi ingat bagaimana nanti saat membaca dan membedakannya dengan adanya
perbedaan huruf yang syamsiah dan qamariyah saat mendapat al atau saat ma'rifah menjadi ma'rifah dengan menambahkan al, maka perlu dibaca idgham atau dibaca waqaf. Perbedaannya di situ. Sebelum diakhiri mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, yang perlu penjelasan, silakan. Izin Ustaz. Sedikit lagi, mohon maaf. Untuk fisonun itu ketika nasab fisonan menjadi ditambah alif juga ya? Jadi fisonan. Fisonan. Karena dia karena muzakkar munawan nakiroh. Isim yang nakiroh dan dia isim muzakkar dan munawan saat dibaca nasab perlu menambahkan dengan alif tulisannya. Alif. Iya, terima kasih Ustaz. Yang lain silakan. Masih ada? Ya Ustaz. Tentang huruf Maria yang 14 yang sudah kita pelajari yang terkumpul dalam atau abgi hajjaka wa khaf aqimahu, mungkin bisa untuk pekan depan barangkali untuk melatih hafalan kita Ustaz, mungkin bisa nanti di review satu persatu, misalnya ibgi hurufnya apa saja, kemudian berubahnya seperti apa, hajjaka hurufnya apa saja tanpa kita melihat teks, barangkali untuk melatih hafalan mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Jadi kan dari ibgi hajjaka itu tadi bisa jadi ingatan kita bahwa kita sudah menghafalkan 14 kalimah isim yang diawali dengan masing-masing satu huruf, dan semuanya tadi adalah terangkum menjadi ibgi hajjaka wa khaf aqimahu. Sehingga saat kita menghafalkan misalkan alif ibgi hajjaka wa khaf aqimahu, kan awalnya alif tuh ya. Alif itu kalimah isimnya yang sudah kita pelajari adalah dari angfun. Ya, dari angfun. Nah, angfun itu ada perubahan yang perlu kita hafalkan atau kita mengerti menjadi angfun, angfan, angfin. Kemudian ala angfu, ala angfa, ala angfi. Dari ibgi hajjaka yang kedua adalah ba. Ibri. Ba. Ba tadi ada batnun, perut. Sehingga ada batnun, batnan, batnin. Al-batnu, al-batna, al-batni. Kemudian huruf yang ketiga, ghoin. Ada ghonamun. Maka perubahan-perubahan yang ada, ghonamun, ghonaman, ghonamin. Al-ghonamu, al-ghonama, al-ghonami. Nah, itulah dari ibgi hajjaka wa khaf aqimahu bisa menjadi semacam rangkuman bagi kita atau rangkuman hafalan kita yang sudah kita pelajari dari 14 kalimah isim yang ada. Baik yang munawan, baik yang muzakkar muannas atau nakirah ma'rifah, perubahan-perubahannya perlu kita hafalkan dan kita mengerti. Kalau masih ada lagi yang perlu ditanyakan, silakan. Sudah cukup jelas nih. Cukup jelas dan cukup hidup Ustaz, cuman sayangnya tidak bisa melihat satu-satu. Sudah cukup jelas insya Allah Ustaz. Oh, iya. Ini alhamdulillah walaupun dalam keadaan keterbatasan kita
nyatanya alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita dan kemudahan bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab ini, sehingga akan menambah pengetahuan kita saat kita membaca baik itu Al-Quran maupun hadis dengan dasar-dasar yang sudah kita pelajari tersebut. Silakan misalkan membaca Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Misalkan kita membaca itu, kita bisa semacam ngoncei atau melihat-lihat ini isim yang ma'rifah apa nakiroh ya, ini yang munawan atau ghairu munawan ya. Ini termasuk tadi ada nakiroh ma'rifah, munawan ghairu munawan atau bertanwin. Ini dibaca nasab apa rofa apa jer. Nah itulah agar nanti saat kita melanjutkan pada pelajaran-pelajaran berikutnya, kita bisa mulai menganalisa atau kalau bahasa Jawanya itu ngetrapke, mapanake ilmu-ilmu yang sudah mulai kita pelajari ini. Dari situ akan menjadikan pengalaman, menjadikan pengetahuan kita akan menjadi meningkat. Yang dulunya kita tidak tahu apa-apa, insya Allah sedikit demi sedikit akan meningkat pada diri kita menjadi lebih tahu, dan seterusnya. Dan dengan demikian juga akan memacu pada kita untuk lebih tekun atau lebih giat lagi dalam mempelajari ini. Karena betapa kita akan merasakan bahagia saat membaca Al-Quran itu, kita langsung bisa memahami, sehingga akan terasa sekali Allah berdialog dengan kita. Sebagaimana kita berbincang-bincang dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang sudah kita kenal, saat ngomong-ngomong begitu langsung mengerti dan paham, sehingga oh jawabannya begini, oh sikapnya atau sikap kita harus begini. Itu saat kita baca Al-Quran akan menyentuh pada hati kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini akan membawa manfaat yang banyak bagi kita semua. Cukup sekian, mari diakhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.